Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau lihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini ditempatkan Tuhan dan tidak berfungsi, ujung kehidupan kita ini biasanya malah bikin trouble, malah bikin masalah. Kalau hidup kita tidak berfungsi pada tempatnya, justru malah bikin kekacauan di mana-mana. Ketika suami tidak mengerjakan fungsinya, pasti pernikahannya kacau. Orang tua tidak mengerjakan sebagai fungsinya, anak-anaknya pasti berantakan. Ketika hidup kita tidak berjalan pada fungsi yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, hidup kita pasti bikin problem dan masalah. Makanya kita harus tahu dan kenalin diri kita. Sehari ini posisi kita ini sebenarnya sudah tepat di hadapan Tuhan atau belum? Posisi saya ini sedang bermasalah apa tidak? Bapak Ibu, coba kita perhatikan ada keluarga-keluarga yang bermasalah. Pasti karena menyisakan hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan. Sehingga orang itu kalau hidupnya belum beres di hadapan Tuhan, ketika dia menikah pun selalu bikin trouble. Pernikahan pun tidak bahagia. Makanya sebelum kita ini memutuskan untuk menikah, kita harus damai dengan diri kita sendiri. Kalau tidak, kasihan pasanganmu sendiri nanti. Pasanganmu itu akan nanggung problem, nanggung masalah. Karena tindakanmu yang tidak berubah. Makanya kalau engkau hari ini dengar firman, belajar firman, ngerti firman, tidak hanya ngerti, tapi mau belajar menghidupinya. Praktek hidup firman loh, yang diajarkan loh. Baru engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Berapa banyak pernikahan orang itu terjadi trouble. Pernikahannya bukan di dalam pernikahannya trouble-nya. Karakternya belum terbentuk. Karakternya belum diubahkan. Sehingga ketika menikah, jadi problem pernikahannya. Kalau punya anak, anaknya pun akan ketepa masalah dan problem. Makanya kita harus damai dengan diri kita sendiri. Kita harus beres dengan diri kita sendiri. Kita harus taklukkan diri kita sendiri. Kita harus damai dengan masa lalu kita. Kita damai dengan semua persoalan dan masalah yang pernah kita lalui, yang kita alami, yang pernah menyakitin, yang pernah melukai. Kita harus beres dulu. Kalau kita tidak beres dengan masa lalu kita, masa depan kita pun akan kesandung, terseok-seok, bahkan jatuh, bikin problem. Bapak Ibu, hari ini lihat sampai kedalaman batinmu sendiri. Sebenarnya engkau sudah beres di hadapan Tuhan apa tidak? Engkau orang yang berfungsi pada tempatnya apa tidak? Ketika kita ditempatkan Tuhan di dalam sebuah keluarga, sebuah perusahaan, sebuah lingkungan, sebuah komunitas, sebuah gereja, Tuhan itu mau hidup kita itu berfungsi dan menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi banyak orang tidak berfungsi pada tempatnya, justru bikin kisruh, bikin kacau, bikin ribut, bikin geger. Nah, orang yang tahu fungsinya, orang itu beres dengan dirinya sendiri loh. Dia ngerti ketika dipanggil Tuhan, dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya itu apa. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita itu apa di hadapan Tuhan, kita hanya jalani hidup, sekedar hidup, hanya fokus pada diri sendiri, hanya fokus pada ego, hanya fokus kepada semua kepuasan dirinya sendiri, tidak pernah peduli dengan tujuan Tuhan, dan tidak pernah peduli dengan orang lain. Hidupnya akan selalu bikin trouble. Hidupnya akan selalu bikin masalah. Hari ini kita mau belajar di 1 Korintus pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-13. Kita mau baca sekitar perikop ini. Kita mau baca dulu di ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah. Kita itu disuruh berjaga-jaga. Orang berjaga-jaga itu waspada, ngastiti, lihat. Dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Lihat diri kita sendiri. Kelemahan kita apa? Kekurangan kita itu apa? Yang selalu bikin problem dalam diri kita itu apa? Yang kita nggak cocok dengan orang lain itu apa? Kalau kita seringkali nggak cocok dengan orang lain, apalagi yang sudah menikah, kalau engkau nggak cocok dengan pasanganmu, coba dilihat. Kekuranganmu apa? Kelemahan pasanganmu apa? Kalau engkau udah tahu kekuranganmu dan kelemahanmu, ya diperbaikin. Jangan merasa benar terus. Jangan merasa hebat terus. Kita itu perlu diperbaiki, Bapak Ibu. Ketika saya memutuskan untuk menikah dengan istri saya, kita beda suku, beda, semuanya beda lah. Warna kulit juga beda, latar belakang pendidikan, latar belakang orang tua semuanya beda. Dan ternyata mulai kita menikah, awalnya bahagia, pelan-pelan ketahuan karakternya, sikapnya, tindakannya, terjadi mulai konflik. Tapi
sebagai orang yang ngerti firman Tuhan, saya memutuskan untuk bertindak, bersikap sesuai dengan firman. Sekalipun seringkali bikin salah dan pelanggaran, tetapi karena kita ngerti firman, kita melakukannya untuk firman. Nah, kita ini dua pribadi yang berbeda dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda disatukan dalam satu pernikahan. Pasti terjadi konflik, pasti terjadi keributan. Makanya kita mesti tahu, kita jagain diri kita sendiri, kita jagain hati kita jagain mulut kita jagain pikiran kita. Kalau kita nggak jagain, kita sendiri akan terbawa suasana, terbawa keadaan. Kita bertindak semau kita sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita menikah, ternyata pasangan kita tidak seperti yang kita impikan dan kita harapkan. Ternyata dalam pernikahan semuanya terlihat jelas kekurangannya, kelebihannya. Akhirnya terjadi problem di mana-mana. Terjadi kekacauan, terjadi kekisruhan. Loh, kalau kita nggak jaga hati kita akan terbawa suasana untuk marah, memutuskan melakukan hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saling menyakitin, saling melukai. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri dengan pasangan kita. Makanya kita mesti jagain hati kita ini dengan baik. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita ini kita jagain dengan tepat. Jangan sampai dipengaruhi oleh situasi, keadaan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang teguh di dalam Tuhan, dia tidak pernah terpengaruh dengan kondisi loh. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan situasi. Dalam kondisi apapun dia bisa tenang, bahkan bisa rest in the presence of the Lord. Kenapa? Bisa menaklukkan dirinya kepada pusat kehendak Allah. Nah, orang-orang kayak begini ini orang yang dewasa. Orang yang begini orang yang berjaga-jaga, ngenalin dirinya, ngenalin kelemahannya, bertindak terus, berjalan terus, bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Di 1 Korintus jelaskan seperti itu. Jadi kita bertolak terus, bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita bertumbuh ke arah Kristus, pastinya sikap, tindakan, perbuatan kita berubah, karakter kita berubah, tidak dipengaruhi oleh situasi. Ketika pasanganmu, ketika orang lain, atau ketika di jalan orang memperlakukan kamu buruk, mengata-ngatain kamu kasar, memperlakukan kamu tidak hormat, karena kita bisa stabil di dalam hadirat Tuhan, kita bisa menguasai diri, kita tidak terpengaruh, kita enjoy aja. Wong hidup kita nggak dipengaruhi oleh perkataan orang, hidup kita nggak dikuasain, ditentukan oleh perkataan orang lain. Orang lain berhak ngomong apa saja, orang lain berhak bertindak seperti apa, seperti yang dia mau, seperti dia inginkan. Kan hidup kita nggak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Hidup kita ini dikendalikan, dikuasain oleh kehendak Tuhan, ditentukan oleh janji Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu masih goncang ngadepin masalah, ngadapin tekanan, babak belur, kacau, nggak bisa mengendalikan diri, emosimu stabil, kamu mesti belajar menjagain hatimu dengan baik. Bertindak hati-hati, segala sesuatu ditimbang dengan baik. Jangan asal ngomong, jangan asal bertindak, jangan asal berpikir. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan lakukan. Kalau kamu ngotot lakukan, kamu ketemu trouble, kamu akan ketemu masalah. Berjaga-jaga itu jagain diri kita sendiri loh. Kita tahu kelemahan kita di mana. Waktu ngadapin masalah yang sering kali kita jatuh itu di mana, kita tahu, kita jagain begitu rupa. Jangan sampai ketika masalah itu datang, ketika ngadapin masalah yang sering kali membuat kita jatuh, kita terpuruk. Justru harusnya kita kuat, kita kokoh, kita teguh. Semakin hari semakin berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin hari kita semakin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tahu ini saja, hidupmu akan enjoy, hidupmu akan bahagia. Coba sekarang kita mau flashback, kita mau lihat. Selama ini kita ini tidak pernah bahagia. Kenapa selama ini kita dipenuhin amarah? Kenapa selama ini kita nggak bisa mengendalikan diri? Kenapa? Karena kita nggak jagain diri kita. Kita itu harus waspada, berjaga-jaga itu artinya waspada dalam segala situasi dan kondisi loh. Dalam bentuk apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu rest, kamu tenang, kamu enjoy, kamu terus jalan sama-sama Tuhan. Kalau kamu jalan sama Tuhan, kan hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan, nggak akan terjadi masalah. Selama ini kita diguncang dengan persoalan, kita dipengaruhi dengan kata-kata orang lain yang merendahkan, yang nyakitin, kamu terpengaruh dan akhirnya terpancing untuk marah. Yang rugi kamu sendiri sebenarnya. Memang secara daging kita ini pingin lakukan sesuatu, bertindak,
kelakuan, berkata-kata, ingin membalas dan lain sebagainya. Tapi kan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar ini adalah perkenanan Tuhan? Apa yang kita mau lakukan menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita mau berbuat mau nyenangin hati Tuhan? Buat apa kita bertindak dan tujuannya hanya nyakitin hati Tuhan dan melukai diri kita sendiri? Seringkali semua persoalan dan masalah yang kita hadapi hari ini itu karena kita tidak bertindak hati-hati. Kita nggak waspada kalau terjadi kejadian buruk. Kita terbawa arus, terbawa suasana, terbawa situasi, terbawa marah. Ujungnya kita ketemu masalah yang baru. Berjaga-jaga, jagain hatimu sendiri. Jagain hidupmu, jagain perkataanmu, jagain sikapmu. Orang yang berjaga-jaga itu waspada selalu loh. Karena kita ini nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Kita dipercayakan tinggal di bumi sampai umur berapa kita nggak pernah tahu. Kita jaga-jaga aja setiap hari, jaga hati kita. Jadi kita itu setiap sedia ketika Tuhan panggil. Tuhan panggil kapan saja kita sedia mempertanggungjawabkannya. Orang yang nggak berjaga-jaga, artinya dia nggak peduli. Yang penting hari ini dia jalanin, dia puaskan emosinya, dia puaskan amarahnya, dia bertindak semaunya sendiri, dia jalan aja terus. Ujung hidupmu akan babak belur loh. Ujung hidupmu akan mengalami keruwetan, kekacauan, dan kehancuran. Apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang kau lakukan, hari ini belajar menjagain hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Di kitab Amsal yang kemarin kita sering kali baca, ya, yang sangat terkenal sekali, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Ayo, sekarang kita mau belajar menguasai hati kita, menguasai tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Kita jaga dengan baik. Kalau kita bisa berjaga-jaga, kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Berdiri dengan teguh dalam iman, artinya dia bertindak, dia bersikap sesuai dengan firman. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus? Orang kuat, teguh, kokoh itu karena dengar janji Tuhan. Dengar firman Tuhan. Baru kita akan menjadi orang yang stabil dalam kondisi apapun. Kita berjaga-jaga dengan hati-hati. Kita berdiri dengan teguh, tidak digoncangkan oleh situasi, tidak digoncangkan oleh masalah, tidak digoncangkan oleh keadaan. Kan saya sudah sering kesaksian. Bukan berarti hidup saya yang setiap hari nyembah Tuhan, berdoa, pelayanan, dan lain sebagainya berjalan dengan baik. Semuanya everything is okay. Saya pernah mengalami goncangan, saya pernah mengalami tekanan. Apalagi di awal-awal kami pelayanan atau awal kami menikah, selalu mengalami goncangan, tekanan. Tapi karena dasar yang kita pegang itu firman, kita nggak lihat masalahnya loh. Kita nggak lihat problemnya. Kita nggak lihat yang terjadi hari itu. Kita lihat janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Makanya itu membuat teguh. Saya pernah kasih perumpamaan seperti ini. Istri saya itu di Jakarta. Karena saya lahir dari Malang. Dia tidak punya kampung halaman. Nah, ketika musim lebaran tiba, biasanya orang-orang Jakarta itu ingin pulang kampung. Meskipun dia agamanya apapun, karena itu pun libur panjang pasti ingin pulang kampung. Karena masa-masa lebaran adalah masa-masa yang banyak kenangan lah ceritanya. Tidak heran orang-orang Jakarta pasti pulang kampung sekalipun loh. Tiap tahun macet. Pasti di tol macet, waktu itu ada macet yang horor sampai berhari-hari. Saya pun pernah waktu itu tahun sekitar 2011 atau 2000 berapa waktu itu. Saya terjebak macet itu sampai 2 hari di jalan. Pernah. Tapi saya nggak nyerah. Dan tiap tahun saya pingin pulang malahan. Kenapa kok saya pingin pulang? Saya bukan lihat macetnya loh. Saya bukan melihat di jalanan nanti capek, macet, wah panas dan lain sebagainya, boros biayanya dan lain sebagainya. Saya lihatnya, saya pulang ke Malang. Saya ingin ketemu orang tua saya. Saya ingin nikmatin tempat di mana saya dulu dilahirkan masa kecil. Sekalipun tiap tahun macet pasti, tiap tahun pasti banyak, lihat aja lah beritanya, yang hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi selalu tiap tahun banyak orang pingin mudik pulang kampung. Apa yang jadi tujuan akhirnya? Sama seperti hidup kita ini. Kalau engkau lihat masalahmu, tekananmu, engkau akan berhenti di jalan. Seperti ketika kondisi macet, engkau capek, ya udahlah putar balik saja, berhenti di tengah jalan. Tapi kalau engkau jalan terus, suatu hari kamu lihat jalan yang macet itu jadi lancar, akhirnya kamu sampai ke tempat.
kamu lahir, kamu bisa pulang kampung dan mudik. Diawalinya dari mana? Nggak nyerah. Tapi kalau orang nyerah, makanya kalau orang yang nyerah itu nggak punya daya juang. Saya itu malas kalau ketemu orang, ya udahlah, nyerah aja lah. Ya udahlah, pada tujuan tertentu. Ya udahlah, macet ini, pulang aja, balik aja. Saya paling nggak demen. Saya itu paling nggak demen kalau ketika punya satu tujuan untuk pergi, ternyata di jalan itu banyak hambatan, terus akhirnya putar balik pulang. Saya nggak demen. Saya lebih seneng sekalipun apapun yang terjadi, jalan terus. Orang-orang yang gampang nyerah di tengah jalan, seringkali orang-orang kayak begini nih, nggak memiliki daya juang, gampang mudah menyerah, nggak punya kegigihan. Hidup kita pun jalaninya, jangan gampang menyerah. Ngelihat pasanganmu yang belum berubah terus kamu nyerah. Kamu nyerah kok, kamu cari pembenaran diri, melakukan ini dan itu semaumu sendiri. Kamu lari dari masalah. Dengerin baik-baik. Kalau engkau lari dari masalah, engkau bertindak di luar kebenaran, dan engkau ngambil keputusan melarikan dari semua persoalan dan masalahmu, bukan berarti masalahmu beres loh. Kamu pindah ke tempat lain, kamu akan ketemu masalah yang sama. Ketemu problem yang sama. Masalahnya itu bukan di persoalannya. Masalahnya ada di dalam hidupmu sendiri. Engkau nyerah dengan perkawinanmu dan engkau memutuskan untuk cerai. Sebenarnya masalahnya bukan di perkawinan, masalahnya di kamu. Kalau engkau kuat, kokoh, jalan, berdiri teguh dalam iman, percaya, pegang janji Tuhan, pernikahanmu akan dipulihkan. Dipulihkan pasti. Tapi kalau engkau nyerah, capek, lelah, terlalu disakitin, nggak dihargain, nggak dihormatin, dan lain sebagainya, kamu nyerah, kamu akan temu problem. Nah, yang jadi masalahnya itu bukan di pernikahannya, di diri kita ketika ngadapin pernikahan. Yang jadi masalahnya bukan bagaimana kita ini menyerahnya, tapi kita harus berdiri kuat di dalam Tuhan. Semakin kau kuat, kau ngelihat tujuan akhirnya, dalam kondisi apapun kau pasti akan sampai pada tujuan itu. Tapi kalau kau ngelihat sudah lelah, capek, hambatannya yang berat, kamu nyerah, kamu lari dari persoalan, kamu nggak akan ngalami kemenangan. Berapa banyak orang nggak pernah ngalami kemenangan dalam hidupnya? Kenapa? Dia nyerah dengan masalahnya. Dia selalu gagal, selalu gagal. Ketika ngadapin masalah yang tidak enak dalam hidupnya, dia bertindak di luar firman. Selalu begitu terus, selalu begitu. Engkau gagal, engkau kalah. Ketika ngadapin orang yang menyebalkan, bencekno, ngeselin, dan engkau nggak bisa menguasai diri. Terus, ketika ada orang yang bersikap berkelakuan seperti itu, engkau bertindak seperti itu, engkau akan mengalami persoalan yang sama terus. Sampai engkau menang di area situ, baru engkau akan naik level. Dengan pernikahan kita pun juga sama. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak teguh, kalau kita nggak kokoh, nggak pegang teguh kepada perjanjian pernikahan kita akan mudah menyerah di dalam pernikahan. Loh, pasanganku kok nggak seperti yang aku harapkan. Loh, suamiku kok kayak begini. Loh, istriku kok kayak begini. Justru dalam kondisi seperti itu kita harus berdiri teguh kokoh melakukan kebenaran firman. Orang yang nggak ngejalanin kebenaran, atau pasangan yang nggak jalanin kebenaran, karena melihat kita yang melakukan kebenaran, bisa diubah Tuhan. Itu fungsinya kita ngerti kebenaran. Bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk lari dari masalah. Justru ketika ngadepin masalah, masalah kita bisa selesaikan. Karena ada hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Tapi kalau engkau hari ini jadi problem, jadi masalah dalam hidupmu, kacau, ruwet, dan berantakan, artinya engkau mesti berubah. Ambil keputusan yang kamu mau putuskan dalam hidupmu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, semua keputusan apapun namanya, putuskan bersama Roh Kudus tentunya. Sehingga keputusan itu benar. Dan mulai belajar koreksi diri dengan baik. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, dasarnya meski firman Allah dalam kehidupan kita ini. Jangan bertindak, jangan bersikap, jangan ngambil keputusan apapun kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lebih baik diam. Diam. Buat orang yang gampang marah, diam itu sebagai satu hal yang berat sekali. Diam buat orang yang cerewet nggak gampang. Diam buat orang pendiam itu mudah, tapi orang-orang yang cerewet, yang gampang marah, nggak bisa menguasai diri itu nggak gampang. Belajar diam. Waktu engkau belajar diam, serahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Berpikir baru bertindak dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan segala sesuatunya tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Baru hidup kita pelan-pelan akan diubahkan. Bapak Ibu, kalau engkau ngerti firman seperti ini firman
Kadang memang rasanya tidak enak di dalam dagingmu. Tapi kalau engkau mulai lakukan, hidupmu akan mengalami kemenangan. Keluargamu akan mengalami kemenangan. Sikap hidupmu akan berkemenangan. Jadi saya berdoa, orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, karakter mesti diubah loh. Kamu udah saya khotbahin keras kayak begini, terus kamu nggak berubah, berarti ada yang dablek dalam hidupmu itu. Ada yang perlu diserahin sama Tuhan. Saya pun belajar dengan apa yang saya khotbahkan, saya justru banyak diubahkan dengan apa yang saya khotbahkan. Saya aja diberkati. Dan saya banyak belajar. Saya mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa juga bahwa ibu yang rajin dengerin apa yang saya khotbahkan, hidupmu berubah menjadi dampak bagi banyak orang lain. Bersikaplah laki-laki. Be a man. Manly. Laki-laki itu tanggung jawab. Artinya bersikaplah sebagai laki-laki itu tanggung jawab. Laki-laki itu bersikap harusnya jadi imam, raja, nabi. Kalau hari ini engkau belum menjadi imam, raja, dan nabi buat keluargamu, masih ada kesempatan untuk berubah dan bertobat. Dengerin baik-baik. Laki-laki itu harus jadi orang yang bijaksana, tanggung jawab, mengasihi istrinya. Istri pun juga sama, harus mengasihi suaminya dan belajar tunduk. Kalau hari ini hubungan suami istri yang tidak baik, hidupmu kacau dan berantakan, hari ini belajar ngoreksi diri. Kalau sikapmu belum sebagai manusia yang benar di hadapan Tuhan, koreksi diri, ada banyak hal. Nah, biasanya sikapnya seseorang itu dipengaruhi dari apa yang pernah dialami di masa lalu. Seseorang yang dibesarkan dan dikontrol oleh orang tuanya dan figur bapaknya ini tidak berfungsi dalam keluarga, berarti kan nih, kalau figur bapak ini tidak berfungsi dalam keluarga, itu anak-anakmu jadi trouble, punya masalah nanti di dalam pernikahannya. Karena apa? Apalagi figur emak, figur ibu, figur mama, figur mami yang berkuasa. Kamu akan jadi orang yang nggak bisa ngambil keputusan apapun, nggak bisa tegas. Karena apa? Kamu ngelihat dominannya seorang perempuan untuk memimpin. Belajar baik-baik. Kita lihat, suatu hari kita akan bongkar. Saya pernah bongkar tentang Isabel ya. Isabel itu adalah istrinya raja yang begitu berkuasa dibanding suaminya. Bapak Ibu lihat tuh, anak-anaknya itu kacau semuanya loh. Bahkan suaminya pun waktu ngadepin masalah dan persoalan malah stres. Bukan gak bisa menyelesaikan, malah didukung istrinya melakukan kejahatan. Nanti kita akan bongkar lebih detail tentang Isabel. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Engkau mesti tahu, posisi dalam keluarga itu adalah suami, istri, baru anak. Ke orang tua itu adalah keluarga besar. Keluarga intinya adalah, yang pertama adalah suami, istri, dan anak. Tentunya Yesus yang utama. Jadi kalau engkau sudah menikah, tapi dipengaruhi oleh mertuamu, dipengaruhi oleh orang tuamu, dan orang tuamu ikut cawe-cawe, engkau sebagai orang tua ikut cawe-cawe atas pernikahan anak-anakmu atau pernikahan cucumu, hidupmu tidak benar loh. Nanti membuat keluarga mereka kacau dan berantakan. Makanya meski tahu posisinya dulu, kita sebagai laki-laki harus berfungsi dulu dalam keluarga ini. Kita harus bicarakan berdua. Dengerin baik-baik laki-laki, sekalipun kau punya banyak duit, sekalipun kau punya posisi yang besar, punya pengaruh yang gede, punya otoritas, suami harus melibatkan istrinya dalam segala hal. Istri perlu didengerin, saya sudah sering kali ngomong begini. Istri perlu didengerin, perlu dicintai, perlu dikasihi, perlu dicukupin kebutuhannya. Laki-laki tidak boleh egois. Laki-laki tidak boleh egois. Mentang-mentang kau cari duit, kau nggak anggap istrimu. Salah. Istri itu adalah pewaris kasih karunia. Jadi kita libatkan. Posisinya istri itu juga nggak rendah di hadapan kita. Kita sama di hadapan Tuhan. Makanya kita libatkan. Saya selalu ketika ngambil keputusan, saya mau libatkan istri saya dalam segala hal. Bahkan ketika saya nggak mau dengerin istri saya ngomong, istri saya sering kali komplain. Wah, kalau istri saya komplain, berarti saya ini belum jadi suami yang baik ini. Sering kali istri saya ketika ngomong begini nih, wah kamu nih, saya ngomong berkali-kali kamu nggak mau dengar, kamu lebih dengar orang lain. Wah, berarti ada yang salah dalam diri saya nih. Kadang istri itu intuisinya tuh lebih peka. Dia memiliki kepekaan yang lebih powerful. Makanya istri itu ditempatkan sebagai penolong. Jadi suami nggak boleh egois. Dengerin istrimu. Kebutuhan istri itu sebenarnya hanya simple kok. Dalam hal ini kalau kita cukupin, keluargamu akan bahagia. Dengerin apa kata istrimu. Kalau engkau bantain perkataan istrimu, kamu ngelawan terus nggak mau dengerin, wah pasti bikin problem. Bikin problem dalam pernikahan.
Dengerin masukannya, dengerin ceritanya, dengerin keluhannya, dengerin maunya apa. Dengerin, pokoknya didengerin. Makanya suami harus memiliki telinga yang mau mendengar. Belajar, karena kamu hidup dengan istrimu, kamu harus mengasihi, kamu harus mencintai juga, kamu harus mendengar. Segala bawelnya, segala cerewetnya, segala kekurangannya, terima itu. Nanti pernikahanmu bahagia. Banyak orang pernikahannya nggak bahagia, karena apa? Suaminya nggak mau dengar istrinya, istrinya pun juga terlalu bawel, terlalu cerewet. Dua-duanya harus memiliki pengendalian diri dengan baik. Suami terutama, engkau harus berfungsi sebagai laki-laki. Tanggung jawab. Salah satunya, mau dengar apa keluhan istrimu, apa cerita istrimu, apa komplainan istrimu. Kalau komplain, ya kita koreksi diri, belajar berubah suami. Kita ini nggak boleh merasa diri kita sempurna. Kita itu kan disempurnakan melalui orang yang paling kita cintai, paling dekat dengan hidup kita. Yang paling tahu hidup kita itu kan pasangan hidup kita, bukan yang lain. Makanya kita harus sadar diri, kita harus bertobat, kita harus hidup benar. Laki-laki kalau hidupmu nggak benar, keluargamu akan kacau, anak-anakmu akan rusak. Apalagi kalau engkau laki-laki tidak berfungsi sebagai laki-laki, dan istrimu yang berfungsi sebagai pemimpin dalam keluarga, anak-anakmu kacau. Saya memperhatikan orang-orang yang maminya lebih berkuasa, maminya lebih nonjol, maminya lebih memimpin dibanding suaminya, dan maminya nggak sadar diri bahwa dia sudah merebut otoritas Tuhan dalam hidup suaminya, menjadi pemimpin dalam keluarga. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak-anakmu nggak dapat figur bapak, kurang menghormatin papanya, nggak menghormatin orang tuanya laki-laki, dan lebih condong kepada maminya. Di dalam pernikahannya pun, dia jadi problem. Biasanya berada di bawah pengaruh istrinya. Dia nggak bisa ngambil keputusan tegas, selalu dipengaruhi dengan istrinya. Duh, kalau istrinya memberi pengaruh yang baik, itu bagus. Tapi bagaimana kalau istrinya seperti Isabel memberi pengaruh yang buruk? Jadi trouble. Makanya, laki-laki harus berfungsi sebagai laki-laki. Yang pertama, dengerin istrimu, dengerin keluhannya, dengerin ceritanya. Karena istri itu senangnya cerita, hal yang gak penting kadang diceritain. Dengerin aja dengan baik, pandang matanya, bilang I love you, dengerin. Pokoknya dia senang. Kalau dia sudah ungkapkan cerita isi hatinya, dia bahagia. Kamu bilang, thank you. Engkau luar biasa istriku. Engkau penuh hikmat pengertian dan aku tambah sayang kamu. Istrimu pasti senang dan bahagia. Didengerin. Yang kedua, istri harus dicintai, dimiliki sepenuhnya. Kalau istri nggak dicintai, dimiliki sepenuhnya, dia akan merasa kekurangan. Makanya tidak heran para istri seringkali cari selingkuhan ke laki-laki lain. Kenapa? Karena nggak mendapatkan suaminya menjadi laki-laki yang sejati, yang ngayomi, mencintai, melindungi, membimbing. Laki-laki dengerin baik-baik. Engkau harus tahu menempatkan dirimu ketika kau jadi suami. Kau jadi bapak buat anak-anakmu, kau jadi imam buat keluargamu, kau mesti mencintai istrimu dan dengerin istrimu. Dan selanjutnya laki-laki harus tahu bekerja keras, mencukupin kebutuhan keluarganya. Terus bagaimana dengan pasangan yang istrinya lebih penghasilan gede? Omongin aja terus terang. Makanya semua penghasilan, semuanya itu harus diomongin dengan istri dengan baik. Kadang laki-laki gengsi untuk ngomongin karena merasa penghasilannya lebih kecil. Omongin aja, aku hanya punya penghasilan sebegini, aku bisa bantu apa untuk kebutuhan keluarga, aku bisa bantu apa untuk nolong, mencukupin kebutuhan ini dan itu. Lakukan tanggung jawabmu. Kalau istrimu penghasilannya lebih besar, istri juga harus menghormatin tetap sebagai fungsinya, sebagai penolong, dan menghormati, menempatkan suamimu sebagai pemimpin. Jangan kurang ajar sama suami, jangan rendahin dia. Kalau kamu memilih memutuskan untuk menikah dengan lakimu, kamu mesti tahu konsekuensinya. Kalau dia penghasilannya kecil, terima. Kalau kamu penghasilannya gede, bagus. Kalau penghasilannya sama-sama juga lebih bagus. Paling tidak harus terbuka masalah keuangan, terbuka segala sesuatunya. Pasti hidupmu bahagia, keluargamu bahagia. Tapi kalau ditutup-tutupin, istri nggak hormatin laki-laki, nggak mengasihi juga laki-lakinya, nggak dihargain, merasa direndahkan, pasti kelakuan lakinya tambah bejat, tambah ngawur. Dengerin baik-baik istri, dengerin baik-baik. Suamimu harus dihormatin, sekalipun dia punya penghasilan rendah. Engkau ditempatkan Tuhan di bawah suami itu harus belajar tunduk, respek, dan hormat. Kalau terjadi perselisihan, diomongin.
Kalau dua-duanya sama-sama dipenuhi emosi, belajar ngalah. Yang dengerin khotbah ini, yang pertama kali dengerin khotbah ini, engkau yang harus melakukan kebenaran, engkau harus ngalah. Kalau suamimu udah bertobat, lebih bagus itu. Tapi kalau engkau para suami dengerin khotbah ini, engkau yang suami yang harus ngalah duluan. Kalau engkau istri yang dengar firman ini, yang saya sampaikan hari ini, engkau istri yang harus ngalah, ngambil keputusan untuk ngalah. Jangan dua-duanya merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, merasa lebih membantu, lebih menghasilkan, lebih berguna, dan lain sebagainya. Hanya ujungnya akan ribut kok. Belajar ngalah, satunya diam. Dengerin dulu. Ketika dia marahnya selesai, jangan terpancing marah. Makanya perlu pikul salib sangkal diri. Kan kenapa saya selalu ngomong pikul salib sangkal diri mati daging, pikul salib sangkal diri mati daging, pikul salib sangkal diri mati daging. Ketika engkau diperhadapkan hal-hal yang tidak enak yang memancing untuk marah, engkau sangkal diri, pikul salib mati daging. Enggak terpancing marah, enggak dikuasain emosi, justru engkau memiliki karakter kerajaan. Itu loh fungsinya. Supaya apa? Hidup itu jadi berkat, bukan jadi troublemaker. Bukan jadi pembuat masalah. Ditempatkan dimanapun ribut, ditempatkan dengan istri ribut dengan istrinya, ditempatkan dengan suami ribut dengan suaminya, dengan anak ribut, dengan anjingnya ribut, dengan kucingnya ribut, di jalanan ribut. Artinya engkau belum pikul salib sangkal diri mati daging. Menaklukkan emosi, pikiran, perasaanmu pada pusat kehendak Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, hidupmu akan bahagia. Istrimu bahagia, suamimu bahagia. Makanya dua-duanya harus ngerti ini. Kalau salah satu pasangannya teriak-teriak jerit-jeritan, satu diam aja. Nanti kalau dia capek marah, diam. Pasti orang itu kalau udah marah terus-terusan itu kan nguras tenaga. Pasti lelah, capek. Waktu lelah, capek, layani dengan baik. Ini tidak gampang, ini dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Bagi para istri, ketika suamimu marah-marah, ledak-ledak, kamu jangan terpancing marah. Kan yang dengerin khotbah ini harus belajar menguasai diri. Sudah dikhotbahin berkali-kali masih terpancing marah, artinya engkau belum pikul salib mati daging itu. Ketika suamimu marah, biarin, dengerin aja. Dengerin, perhatikan, hormatin dia. Waktu marah pun kita harus belajar menghormatin pasangan kita. Hormatin dia. Dia nanti akan capek. Waktu capek, kasih minuman kesukaannya dia atau kasih makanan. Pasti dia nolak. Tetap lakukan, kasih senyum. Udah baik, udah mereda, baru diomongin. Suami pun ketika melihat istrimu meledak-ledak marah, kamu jangan terpancing marah. Sudah dengerin khotbah saya berkali-kali. Tapi tidak bisa mengendalikan diri. Masih gagal, terus hari ini belajar dari kegagalan itu. Ketika istrimu marah, teriak-teriak, histeris, panik, seperti gorila atau seperti beruang kehilangan anaknya, tenang aja, dengerin dia ngomong. Bapak Ibu, saya kasih rahasia. Ketika pasanganmu marah dan kamu memperhatikan dia marahnya, kamu menghormatin dia marah, dia itu senang loh kadang. Waktu dia marah dan terlampiaskan marahnya, dengerin aja, iyain aja. Buat dia adem dulu. Terus setelah itu tenang, semuanya dibicarakan baik-baik. Ajak makan dulu, baru diomongin cari solusinya. Jangan pernah kepancing marah. Engkau kepancing marah, engkau seperti dua beruang yang kelaparan berminggu-minggu dan kehilangan anak, kehilangan pasangan, gegeran, berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan. Tidak ada solusi, maka malah bikin saling menyakitin. Belajar mengendalikan diri dengan baik. Tahu posisimu di mana. Engkau ditempatkan Tuhan untuk jadi berkat. Dengarkan ini. Saya berdoa, yang mendengarkan firman ini yang sedang trouble, engkau memiliki sikap hidup yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa pernikahanmu jadi romantis baik. Dan laki-laki belajar. Suami istri itu belajar tanggung jawab fungsinya masing-masing. Semua masalah diomongin dengan kepala dingin. Semua persoalan dikesampingkan dengan nada tinggi. Belajar ngomong yang halus tuh. Buat apa sih nada tinggi? Nanti uratmu keluar semua, nanti kalau nggak bisa mengendalikan darah tinggi malah stroke lu. Buat apa? Nggak ada gunanya. Nada tinggi itu nggak terlalu penting buat di dalam sebuah pernikahan. Justru belajar ngomong yang manis, ngomong yang lembut itu loh. Makanya engkau harus beres dulu dari luka masa lalumu. Yang pernah disakitin, yang pernah dilukain, yang pernah dihargain orang, yang dilecehkan, yang direndahkan. Lupakan semuanya, lihat ke masa depan. Masa lalu tinggal cerita. Maka masa lalu tinggal sejarah dan jadi pelajaran. Gak ada gunanya. Kita fokus ke depan. Jadi yang lebih baik. Pak, saya ini orang yang meledak-ledak. Pak, saya ini harus... Bagaimana? Saya ini gampang marah emosi. Diem dong, belajar diem. Kalau gampang marah, gampang emosi, diem. Jangan bertindak kalau gak sesuai dengan firman. Pak, saya ini orangnya malas. Ya bekerja. Kamu malas gak usah makan. Apalagi laki-laki malas. Bagaimana kamu bisa nyukupin kebutuhanmu?
Kalau selama engkau mau bekerja, pasti diberkatin Tuhan. Orang dunia itu tahu loh, siapa yang mau melangkah, kata pepatah Jawa, ora ubah, ora mamah. Artinya, kalau engkau nggak bergerak, engkau nggak akan makan. Selama engkau bergerak, Tuhan pasti berkatin langkahmu. Ora ubah, ora mamah. Jadi judul khotbah bagus juga nih. Tapi kalau engkau nih jadi orang yang rajin, penuh pengendalian diri, apalagi udah sering kali dengerin khotbah saya, terus kamu nggak berubah, itu ada yang salah dalam hidupmu. Dengerin baik-baik ini. Engkau yang rajin dengerin khotbah saya, tapi karaktermu tetap buruk, emosimu tambah meledak-ledak, artinya ada yang salah itu. Kamu mesti bertobat itu. Percuma kamu dengerin khotbah, kelakuanmu tetap seperti setan. Harus berubah. Dengerin firman, taruh dalam hatimu, ambil keputusan. Aduh Tuhan, aku gagal lagi. Melangkah lagi. Oh Tuhan, aku gagal lagi, aku kalah lagi. Melangkah lagi. Minta kekuatan, jaga-jaga, hati-hati, dan tetap kuat. Ujungnya itu harus engkau tetap kuat. Jangan pernah menyerah. Dalam kondisi apapun, jangan menyerah. Dalam kondisi apapun, jangan putus asa. Pak, capek Pak, tetap Tuhan jauh berikan kekuatan. Pokoknya jangan nyerah. Tetap kuat, artinya harus tetap strong dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat pun tetap kuat. Karena apa? Yang dilihat janji Tuhan. Yang dilihat apa? Pasanganmu berubah, suamimu berubah, istrimu berubah. Yang dilihat apa? Pernikahanmu bahagia, anak-anakmu sejahtera. Saya berdoa pernikahanmu tambah hari tambah bahagia, hidupmu senang. Bapak Ibu, hidup hanya sekali. Ngapain dipakai untuk marah-marah terus? Ngapain dipakai untuk narik urat terus? Hidupmu sekali dipakai untuk nyenengin hati Tuhan. Nikmatin hidupmu dengan kebahagiaan. Fokus kepada janji Tuhan. Jangan ngawur. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau keluargamu bermasalah nih, engkau gak bisa hidup sendiri, engkau perlu konseling. Temuin. Saya punya teman baik, namanya Bu Eli Kurniawati, yang gembalanya PD Victory, konseling sama beliau. Dia ini spesialis ngurusin keluarga yang berantakan. Konseling ibu-ibu, konseling sama dia. Bapak Ibu DM saya, atau send messenger, atau chat, atau WA, pasti saya balas. Engkau nggak bisa nyelesaikan masalahmu sendiri kalau engkau terjerat terus-terusan gagal terus. Engkau perlu dimentorin, perlu dididik, perlu dibimbing. Temuin Bu Eli atau DM saya. Saya pasti bantu. Bu Eli pasti bantu. Ini orang yang punya hati untuk melayanin. Dia punya pengalaman hidup yang luar biasa dan diubahkan Tuhan. Saya berdoa hari ini, hidupmu semakin hari semakin diubahkan dalam hadirat-Nya. Apa yang saya ajarkan hari ini, engkau harus benar-benar belajar melakukannya. Coba perhatikan di ayat yang ke-14. Di 1 Korintus 16, ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam kasih. Kemarin beberapa hari yang lalu kan kita pelajarin. Apa itu kasih di 1 Korintus pasal yang ke-13. Coba kita akan lihat ya. Kasih itu sabar. Sabar. Sabar sama orang yang baik, mudah. Sabar sama orang sabar, gampang. Sabar itu sama orang yang bencekno. Sabar itu sama orang yang menyebalkan. Sabar itu sama orang yang selalu bikin pelanggaran kesalahan yang sama dalam satu hari bisa melakukan berkali-kali. Tapi kamu harus sabar. Sabar sampai kapan Pak? Sampai dia diubah Tuhan. Lu gak ada habis-habisnya? Oh iya, sabar itu gak ada ujung pangkalnya. Sabar itu sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Harus tetap sabar Pak. Iya. Menyebalkan banget Pak, ngeselin. Sabar. Benceno Pak. Sabar. Kan dia kekasihmu. Dia pasangan hidupmu. Dia nggak mau putuskan untuk menikah. Sabar. Apalagi engkau menikah udah diberkati, ada perjanjian kudus. Kan kamu nggak bisa lari dari pernikahanmu. Engkau lari kemana? Kamu urusan dengan Tuhan. Terus gimana Pak kalau menyebalkan? Sabar. Sampai kapan Pak? Sampai benar-benar sabar. Sabar. Kasih itu sabar. Tadi lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Ternyata kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ngomong kotor, ngomong rendahin, ngomong nyakitin. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Yang gampang marah nih. Kasih itu tidak gampang marah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semua yang jelek, yang buruk di masa lalu, kekurangannya udah jangan diingat-ingat. Ingat janji Tuhan. Yang seringkali kita terjebak memperkatakan hal yang buruk, kelemahannya. Oh dia begini, dia nyebelin, dia nyakitin. Kelakuanmu itu. Loh semakin kamu katain perkataan buruk, loh kamu seperti menubuatkan yang terjadi dalam hidupnya loh.
Kalau kamu sering ngata-ngatakan hal buruk pada pasanganmu, artinya kamu bernubuat pada pasanganmu, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Sekarang belajar berubah. Yang diperkatakan adalah janji itu. Oh, suamiku itu luar biasa. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tanggung jawab, diberkati, peduli dengan saya, mengasihi anak-anak. Pokoknya diperkatakan seperti itu. Suami juga harus memperkatakan yang baik tentang istrimu. Dia yang lemah lembut, dia seperti Amsal pasal yang ke-31, dia istri yang luar biasa, dia penolong yang luar biasa. Diperkatakan yang baik, jangan diperkatakan yang buruk, bawel, cerewet, nyebelin, dan lain sebagainya. Itu kamu seperti bernubuat dengan pasanganmu. Mulai sekarang, lupakan kesalahan yang pernah dia perbuat dan fokus kepada janji Tuhan. Ini awalnya. Ya, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupin segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lu sabar menanggung segala sesuatu, Pak? Iya. Sampai kapan, Pak? Sampai dipulihkan. Lu nggak tahu dong, Pak, batasnya kapan? Iya. Semakin kau berserah, semakin kau berubah, pasanganmu semakin diubahkan Tuhan. Dengerin baik-baik. Jangan pernah nuntut pasanganmu berubah seperti yang kamu mau. Kamu akan kecewa. Kamu akan sakit hati, kamu akan jengkel. Sudah kudoakan, sudah kupuasakan, puasanya seperti orang-orang Niniwe, puasanya seperti Daniel, puasanya seperti Esther, puasanya seperti Musa, kok kelakuannya tambah buruk ya Pak? Bersyukur. Artinya kau sedang diajarin menguasai diri. Jangan harapkan dia berubah seperti yang kamu mau. Dan kau berjalan aja seperti yang Tuhan inginkan. Hidupmu pasti diubahkan. Ketika hidupmu diubahkan, suamimu atau pasangan hidupmu atau istrimu diubahkan. Dengerin Pak. Ketika engkau berubah, suamimu berubah. Nggak enak. Sakit Pak. Iya, siapa bilang enak? Kan saya bilang, ikut Tuhan udah enak. Harus pikul salib sangkal diri. Kita yang tahu kebenaran harus melakukan kebenaran. Apalagi engkau yang dengar khotbah ini, engkau harus melakukan yang pertama kali. Enggak enak Pak, capek Pak, berat. Semakin kau lelah, semakin kau letih lesu, engkau semakin dihabisin setan. Semakin kau berdiri kokoh, semakin berdiri kuat di hadapan Tuhan, terjadi pemulihan. Saya berdoa keluargamu akan mengalami pemulihan. Ngalami pemulihan, dengerin baik-baik. Ini penting ini. Makanya beresin ini. Laki-laki berfungsi sebagai laki-laki, istri berfungsi sebagai penolong. Bersikap bertindak sesuai kebenaran firman Tuhan. Belajar mengendalikan diri. Saya berdoa ada pemulihan yang ajaib dalam pernikahanmu. Saya berdoa ada orang-orang yang dengar firman ini mulai dijamah Tuhan dan diubahkan Tuhan hatinya. Besok kita akan lanjutkan lagi. Kita mau bahas tentang keluarga terus. Sampai keluarga mengalami pemulihan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami mantraikan dengan darah anak domba Allah. Mau berdoa setiap orang yang mengalami permasalahan keluarga bisa mengendalikan diri dengan baik, menaruh hatinya dalam pusat kehendak Tuhan, biar dia tahu fungsi dan tujuannya dia jadi istri, jadi suami untuk apa di hadapan Tuhan. Biar dia bisa fokus melihat janji Tuhan, bukan melihat persoalan dan masalahnya. Tetap berdiri kokoh, teguh, kuat di dalam iman, melihat janji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mau berdoa untuk orang-orang yang sedang trouble pernikahannya, dipulihkan Tuhan. Para laki-laki mulai memiliki kesetiaan dan bersikap sebagai laki-laki yang sejati, tanggung jawab, mengasihi keluarganya, mencukupi kebutuhan keluarga, diberkati pekerjaan tangannya secara ajaib dan dahsyat, diberkati berkelimpahan. Keluarga mereka mengalami pemulihan dan menjadi orang-orang yang menjadi imam, raja, dan nabi buat keluarganya. Buat istri, ajarin mereka untuk tunduk, respek, hormat, mengasihi, belajar mengendalikan, menguasai diri, menjadi pengelola rumah tangga yang baik, menjadi teman pewaris karunia yang diurapi dan diberkatin Tuhan. Anak-anak diberkatin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan orang-orang yang punya masa lalu buruk, dan mereka bisa memperbaiki diri dan melihat ke depan jalan sama Tuhan. Luka batin semua dipulihkan di jamah Tuhan. Memateraikan firman dengan darah anak domba Allah. Berkat-Mu berkelimpahan buat orang-orang yang rajin mendengar firman yang Kamu sampaikan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama.
Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekunomo santekini. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal
di dalam hadirat-Mu. Sebab kami mencintai-Mu, oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri mianana mose, ikiri bienana moso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripada-Mu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus.
pulang bawa berkat ini dan anugerah melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan, God bless you.